I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on the line, and you know. I'll give you love, give my love every day. Pada saat itu yang pertama Haji Agus Salim. Haji Agus Salim, pria kelahiran 8 Oktober 1884 ini mengabdikan dirinya dalam usaha diplomasi untuk kemerdekaan Indonesia. Ia menguasai 7 bahasa yang mengantarkan Agus Salim menjadi diplomat ulung Indonesia. Setelah kemerdekaan, Agus Salim menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dia pun mengunjungi negara-negara Timur Tengah untuk mencari dukungan yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ialah Mesir. Agus Salim berhasil mendapatkan pengakuan Mesir atas kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian persahabatan yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim dengan Perdana Menteri Nokasi Pasha. Setelah melakukan diplomasi dengan negara-negara Arab, Agus Salim diutus dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947 dan berhasil membentuk jejaring dukungan dari para peserta PBB. Tokoh kedua kita ialah Sultan Syahrir yang menjadi perwakilan Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB 1947 adalah Sultan Syahrir. Ialah berbicara dan berpidato pada saat delegasi diselenggarakan. Pria kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Ini menjadi pembicara di depan Dewan Keamanan PBB di atas podium. Syahrir menjelaskan tentang perkembangan Indonesia saat ini hingga sejarah Nusantara dari zaman Kerajaan Majapahit yang mempunyai hubungan dengan Madagaskar di Afrika Timur. Dalam pidatonya, Syahrir menyangkal bahwa Indonesia telah melakukan hal ilegal dan justru Belanda melayangkan tuduhan tak terbukti pada Indonesia. Pernyataan Syahrir ini pun mampu mengesankan Dewan Keamanan PBB, bahkan mendapatkan pujian dari media Amerika Serikat, salah satunya New York Herald Tribune, dan dikatakan menggembarkan PBB. Sujatmoko turut menjadi bagian dalam delegasi Indonesia pada sidang Dewan Keamanan PBB 1947 dan menjadi anggota delegasi Indonesia termuda dalam sidang tersebut. Meskipun tidak mempunyai gelar akademik formal, pria kelahiran Sawah Lunto 10 Januari 1922 ini pernah menjadi rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang dari 1980 hingga 1987. Dia juga mendapatkan banyak gelar doktor dari berbagai universitas di dunia. Sebagai seorang pemikir, Sujatmoko selalu memadukan banyak pengetahuan untuk kehidupan manusia melalui forum-forum di dalam dan di luar negeri. Sujatmoko mengeluarkan pemikiran-pemikirannya mengenai permasalahan ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Yang keempat ialah Sumitro Djojo Hadikusumo, adalah seorang tokoh besar ekonomi Indonesia. Sumitro menganyam pendidikan di Belanda. Sekembalinya ke Indonesia pada awal 1947, Sumitro diangkat menjadi staf Perdana Menteri Sultan Syahrir dalam sidang Dewan Keamanan PBB 1947. Sumitro mengusulkan untuk membentuk Komisi Pengawasan Perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Dia juga menuntut Dewan Keamanan PBB untuk menarik tentara Belanda dari Indonesia. Selain upaya diplomasi, pria kelahiran 29 Mei 1917 ini meninggalkan banyak warisan berupa jejak pemikiran bagi bangsa Indonesia. Salah satu pemikiran yang paling terkenal adalah sistem ekonomi gerakan banteng. Sistem ini membantu usaha-usaha kecil bermodal lemah dengan sistem kredit pinjaman modal. Kini legasinya menurun kepada anaknya yang juga berperan sebagai nasionalis, yaitu Prabowo Subianto. Yang kelima, Charles Tunggul. Charles adalah seorang lelaki
berdarah Tamil dari orang tua yang merupakan imigran dari Sri Lanka. Akan tetapi ia sangat bersimpati kepada Indonesia dan membantu Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Charles tumbuh turunan asing tapi jiwanya Indonesia. Tertulis di majalah Kemerdekaan Oktober 1949, awalnya diletakkan di Indonesia adalah oleh Belanda untuk memantau radio berbahasa Inggris. Ia menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang ikut hadir di delegasi PBB 1947. Presiden Soekarno bahkan langsung menerbitkan paspor Indonesia untuk Charles Tumbul, seorang anak imigran yang berasal dari Sri Lanka yang pernah diejek oleh Belanda sebagai seorang tambijang lari dari Singapura, kemudian berkolaborasi dengan Jepang, lalu menjadi anak laki-laki Republik Soekarno-Hatta selepas pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1949. Tumbul ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Konsul Jenderal Indonesia di Manila hingga tahun 1953.